Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua? Bu Eva berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, yang ketiga menjelaskan manfaat perdagangan internasional, keempat menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional, dan yang kelima menjelaskan faktor penghambat perdagangan internasional. Kita mulai dengan pengertian perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Mari kita lihat perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Ada 6 aspek dalam membedakan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Yang pertama tentang jangkauan wilayah. Kalau perdagangan dalam negeri hanya berlaku dalam satu wilayah negara, sedangkan perdagangan luar negeri atau internasional menjangkau beberapa negara. Cara pembayaran di dalam negeri hanya satu macam uang, sedangkan di luar negeri bermacam-macam uang atau valuta asing. Untuk sistem distribusi, di dalam perdagangan dalam negeri, distribusinya secara langsung, sedangkan perdagangan luar negeri, distribusinya tidak langsung. Untuk peraturan yang berlaku, tentu saja hanya aturan satu negara apabila ada perdagangan tersebut dalam negeri, sedangkan perdagangan luar negeri akan mengikuti aturan dari beberapa negara yang terlibat. Untuk tingkat persaingan, perdagangan dalam negeri kurang ketat karena hanya melibatkan produsen dalam negeri. Berbeda dengan perdagangan luar negeri yang sangat ketat karena melibatkan produsen beberapa negara. Aspek yang terakhir yaitu biaya angkutan. Perdagangan dalam negeri lebih murah karena hanya dalam satu negara, sedangkan
Perdagangan luar negeri lebih mahal karena jangkauannya beberapa negara. Mari kita lanjutkan dengan melihat manfaat perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional memberikan beberapa manfaat atau keuntungan bagi masing-masing negara yang saling terlibat. Di antaranya adalah mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Kemudian adanya kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Juga investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara yang dilihat potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. Kemudian manfaat berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasionalnya yang meningkat. Kemudian bisa mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Tentu saja ini akan memperluas kesempatan kerja karena membantu terbukanya berbagai lapangan kerja. Dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Ternyata dalam perdagangan internasional ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Mari kita lihat faktor pendorong. Adanya perbedaan sumber alam yang dimiliki oleh suatu negara akan memberikan kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdagangan internasional, termasuk juga perbedaan faktor produksi. Faktor yang berikutnya adalah kondisi ekonomis yang berbeda. Kemudian tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Dan adanya motif keuntungan dalam perdagangan serta persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Adapun faktor penghambat akan kita pelajari berikutnya. Untuk faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Perbedaan mata uang suatu negara dengan negara lain. Kemudian kualitas sumber daya manusia yang rendah. Pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Adanya kebijakan impor yang dilakukan oleh suatu negara dan pertentangan bidang politik dan militer. Kemudian ada organisasi-organisasi ekonomi regional. Negara-negara agraris sulit mengembangkan perdagangannya dan perekonomian negara terdesak oleh negara lain. Adanya faktor penghambat tersebut, maka suatu negara akan membuat kebijakan dalam perdagangan internasional. Antara lain kebijakan dalam bidang ekspor, yaitu berupa pembebanan tarif, memberikan subsidi, pemberlakuan dumping, dan diskriminasi harga. Adapun kebijakan perdagangan internasional tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama, melindungi kepentingan ekonomi nasional. Kemudian melindungi kepentingan industri di dalam negeri, melindungi lapangan kerja, menjaga stabilisasi atau stabilitas dan keseimbangan neraca internasional, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs valuta asing. Anak-anak yang hebat dan luar biasa,
Agar pembelajaran hari ini semakin bermanfaat, maka kerjakan tugas melalui Google Form yang sudah tersedia. Dan jangan lupa, materi minggu depan adalah ekonomi kreatif. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Anak-anak yang Ibu banggakan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.